erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Bisa dibayangkan orang dikurung dengan dasar yang kita belum jelas dan ada kesalahan dan seumur hidup. Dan tim hukum ini di bawah pimpinan Pak Ruli, Pak Jutek, Pak Asido yang jumlahnya lebih dari 100 orang, luar biasa. Panggilan pro bononya luar biasa, meninggalkan pekerjaannya untuk konsentrasi kepada kasus ini. Dan betul Pak Jutek katakan ini adalah titik puncaknya. Kita daftarkan permohonan peninjauan kembalinya sebagai upaya hukum yang legal agar kita berharap semua ke-6 terpidana yang dimasukkan di PK-nya itu dapat mendapat kebebasan dan bisa bersama-sama kembali dengan keluarga. Bukan berangkat dari peristiwa titik nol, mereka berangkat naik sepeda motor kemudian kecelakaan, atau mungkin mereka naik sepeda motor kemudian dihadang sama preman, jatuh di situ ngajar, ya kan? Dari pembicaraan beberapa refraksi HP Megi dan Mega, ya kawannya Vina, bahwa ada komunikasi di situ yang dilakukan oleh Vina dan Megi atau Mega di situ. Jamnya bisa dilihat. Jadi peristiwa ini berangkat dari suatu titik di mana, atau satu bangunan di mana di antara dugaan pelaku atau kawan ini berada di satu rumah atau satu bangunan. Kemudian setelah selesai, apakah mereka keluar kemudian terjadi kecelakaan atau ada peristiwa pembunuhan di lokasi tersebut baru dibuang di jalan raya. Itu aja. Jadi analisa kita, ucapan yang dilakukan oleh Dede dan ya pasti sebelum Dede atau Aib atau mungkin ada Liga Akbar, sebelum mereka datang ke kantor polisi diminta membuat kesaksian entah benar atau palsu, berarti kan ada orang yang menyuruh. Mereka harus berani berkata jujur, saksinya siapa yang mengajak mereka, kemudian siapa yang memeriksa di situ, ya kan? Nah, ya membuat keterangan tidak benar itu berarti bisa dari dalam dirinya sendiri, niatnya sendiri, atau disuruh. Dan ini harus diproses pidana, karena proses PK itu kan sebetulnya kalau menurut Muhab tidak ada kedaluarsanya, tapi kalau menurut putusan Mahkamah Agung kan ada kedaluarsanya nih. Jadi nanti putusan tentang keterangan palsu tentang peristiwa 8 terpidana dan 3 DPO tadi yang dinyatakan sebagai pelaku dengan hukuman seumur hidup, itu orang yang tidak bersalah jangan jadikan tersangka untuk dihukum seumur hidup. Nah ini novum yang sangat vital untuk membuktikan bahwa mereka itu adalah bukan pelakunya seperti itu. Ini sangat berguna sekali. Segera saja disidangkan untuk dibuktikan di pengadilan bahwa ternyata keterangan-keterangan mereka itu yang dibagi di sidang pengadilan adalah palsu. Jadi obstruction of justice itu dilakukan oleh kemungkinan orang tua si Egi juga, kemudian oleh para petugas penyidik pembantu anak buahnya Aibtu Egi. Egi ini kan bukan penyidik. Iya. Dia bisa nangkap orang dan sebagainya, ini kan berarti karena cara-cara yang di luar norma penyidikan. Penyidik itu kan perwira ke atas, ya. Kemudian mungkin TKP sudah mulai dihilangkan barang bukti di situ, misalnya ada darah di lab dan sebagainya. Tapi ini dengan teknologi tinggi sebenarnya masih bisa diungkap, misalnya. Oke. Status hukum kan lokasi pengadilan negeri Cirebon, tapi ada satu pihak dari Sudirman nih Pak yang belum mengajukan karena keluarga, bahkan keluarganya itu sulit untuk menemui. Nah, kalau dari pandangan Bapak itu gimana? Ya, sangat aneh kalau Sudirman ini tadinya bersama-sama berada di lapas kelas 1 Cirebon. Kemudian ada surat di Krim yang menyatakan akan memindahkan para terpidana tadi ke Bandung, ke Lapas Baja untuk pemeriksaan mencari DPO. Itu hal yang sangat tidak lazim. Mencari DPO-nya memindahkan terpidana dari lapas satu ke lapas lain. Jadi apakah tidak perlu izin pengadilan ini? Itu manusia loh ini. Yang dipindahkan bukan barang pakai pupuk gitu. Jadi ini mungkin etika penegak hukum seperti ini, jadi sangat disayangkan kalau misalnya Dirjen Lapas itu juga seorang jenderal polisi, kemudian polisi juga bisa menerobos mungkin tanpa tertulis. Dicek aja dokumen tertulisnya ada nggak, surat resmi yang minta ke Dirjen Lapas, kemudian minta ke pengadilan juga bahwa untuk membawa tersangka berpindah dari Lapas Cirebon ke Lapas Banjai. Berapa lama di situ? Mau ditaruh 1 bulan, apalagi dipindahkan lagi ke lapas Polda atau rutan Polda. Polda tidak punya lapas, namanya rutan. Masa dari lapas dipindahkan ke rutan? Ini sangat aneh menurut saya. Jadi ya Propam perlu terjun lagi supaya ke depan jangan sampai terjadi lagi
ya kan? Polisi sendiri tidak bisa membedakan mana bedanya rutan dan mana bedanya lapas seperti itu. Itu Rudiana kalau bisa diperiksa lagi. Nah, mungkin dari pandangan Bapak gimana? Apakah bakal diperiksa Propam Polri dulu atau bagaimana? Ya, Propam Polri kan melihat etika profesi ini sebenarnya dari awal sudah jelas. Jadi jangan menunggu putusan pidana nanti selesai, inkrah baru diputuskan ini PT dia jangan. Kalau perlu dari kacamata Propam sudah jelas ini melanggar etika profesi, PT dia baru diproses pidananya, dia sudah statusnya sudah bukan polisi menurut saya. Propam itu harus jelas seperti itu. Jadi nggak usah terlalu banyak dilindungi. Wah, kasihan ini belum ada kepastian hukum. Kepastian hukum kalau sampai banding, sampai kasasi, sampai PK, akhirnya pas pensiun dia nggak diberhentikan. Enak juga pangkatnya. Orang sudah berbuat jahat tapi masih dapat pensiun gitu kan. Kalau di Amerika turunkan pangkatnya paling rendah di awal, baru dipecat gitu malah lebih bagus. Artinya masih ada bakalan Propam masih bisa ya Pak untuk memeriksa? Ya, lebih awal Propam itu Propam baru bekerja lebih awal bisa mendeteksi bahwa ini jelas pelanggaran etika profesi berat. Jadi sama dengan dokter, misalnya ada pelanggaran etika, pelanggaran profesi oleh dokter, ini bisa nyatakan dia nggak boleh praktek. Tambah pidana, proses pidananya, cabut izinnya nggak bisa praktek karena pidananya di situ lebih enak daripada statusnya tembak mati gitu. Mungkin ini lah pesan Bapak sebagai senior lah Kapolri kepada junior di Polri. Ya, bila menemukan kejadian seperti itu, analisa kriminal harus jalan. Jadi jangan berpikir, oh ini pembunuhan, ini kecelakaan lintas juga. Jadi berpikir bahwa kemungkinan apa ini, jadi analisa harus tajam. Apalagi ada pembunuhan, ada senjata, bisa dilihat senjatanya kali berapa nih di situ. Jadi ya kalau sekarang mungkin sulit ya. Kalau zaman tahun 91 dulu senjata masih terbatas. Yang punya senjata kalibernya 38 polisi, kemudian mungkin M16 juga ada Brimob di situ, tentara juga ada, yang Abrilanya ada. Tapi sekarang semua pegang senjata. Ya kan? Kalau suatu saat, dulu saya sempat jadi Kapolri, senjata di masyarakat saya cabut semua, nggak ada senjata. Senjata hanya dipegang oleh militer dan Polri saja. Yang lain pakai senjata listrik aja lah, pakai taser itu aja.